Kamu itu seperti orang mau ke seberang jurang, tapi tak mau melewati jembatannya. Jika kamu itu mau menuju Allah, tak mau mengenal Rasulullah. Jalan menuju Allah itu hanya melewati Rasulullah, makanya dikatakan Rasul utusan. Jadi perbanyak bersolawat pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cinta yang keluar dari hatimu, cinta sepenuh hatimu. Nanti akan cepat jalan yang kau lalui menuju Allah. Menangislah karena rindu pada Rasulullah, rindu yang melebihi rindu pada siapa saja. Dadamu akan terguncang, dan hatimu akan tersibak seperti tanah yang digoncang gempa. Kamu harus khawatir pada hatimu, jika nama beliau disebut sementara tak ada sama sekali rasa rindu kamu rasakan. Bagaimana nanti akan ikut barisan bendera Rasulullah, kalau hatimu sama sekali tak cinta beliau? Detik-detik kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah disebutkan bahwa sesungguhnya pada bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, bulan Rabiul Awal, saat hari-hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah semakin dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah. Mulai tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam pertama atau ke-1, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa, sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam kedua, datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ketiga, datang seruan memanggil, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi alam semesta. Pada malam ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan, mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta." Pada malam ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10,
Sayyidah Aminah melihat tanah Thaif dan Mina, ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi, ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam. Di malam ke-12 ini, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikitpun. Saat itu Sayyid Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah, dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang masing-masing sangat jelita, anggun dan cantik, diliputi dengan cahaya kemilau yang memancar serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama datang, berkata, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Kenalilah aku, bahwa aku adalah istri Nabi Allah Adam alaihi salam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu." Kemudian datanglah wanita kedua, yang menyampaikan kabar gembira. "Aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu." Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga. "Aku adalah Asyah binti Musahim yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Datanglah wanita keempat. "Aku adalah Maryam, ibunda Isa alaihi salam datang untuk menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah." Sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan, silih berganti memasuki ruangannya, dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikutnya Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa beterbangan yang sangat indah berkilau cahayanya. Detik berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar mengkomandokan seluruh bidadari sorga agar berdandan cantik dan rapi, memakai kain sutra, dan segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkota emas, intan permata yang bergemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian sorga yang harum semerbak ke segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari-bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan. Terlihat wajah bidadari-bidadari itu gembira. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, "Ya Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul berbaris rapi. Bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik,
dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka, dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu sorga, dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan, demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi. Ketahuilah kekasihku Muhammad SAW telah siap untuk dilahirkan dan sekarang tiba saatnya Nabi akhir zaman. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan beribu-ribu malaikat. Sayyidah Aminah melihat malaikat itu pun berdatangan, membawa kayu-kayu gaharu yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula, mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid. Dan pada saat itu pula, datanglah burung putih yang berkilau cahayanya, mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya. Tak lama kemudian terlihatlah jari-jari Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah seraya mengucapkan, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsiro. Wa subhanallahi bukrotau wa asyila. Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya, gemuruh solawat memenuhi semesta, dengan bahasa yang berbeda-beda, dan dengan cara yang bermacam-macam pula. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Diriwayatkan dari Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya, Animatul Kubro, Alal Alam.